Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas APDTOI 1 dengan saya sendiri Salen Cesalia dengan NIM akhir 008 bersama teman saya. Dengan saya Virgi Septia Ferdi dengan NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan progres 2 dari proyek UAS kami, yaitu bagian metodologi penelitian dan juga uji cobanya. Oke, mungkin langsung aja untuk progres pada metodologi penelitian itu dilakukan 3 metode, yaitu data collection, data preprocessing, dan random forest classifier. Di mana untuk metode pertama yaitu data collection, di mana data collection ini kami ambil dari dataset Zomato, restoran hybrid abad yang diambil dari Kaggle, terdiri atas 100 restoran unik di hybrid abad. Nah, dataset ini bertujuan untuk analisis sentimen guna mengidentifikasi tren kuliner, perspektif terhadap hidangan baru, dan faktor apa yang mempengaruhi rating dari restoran. Nah, bisa kita lihat dari dataset ini, atribut-atributnya itu ada restoran, yaitu nama restoran yang di review atau diulas, kemudian reviewer, nama dari pengulas, review hasil dari ulasan yang diberikan, terus review berupa skor dari skala 1 sampai 5, kemudian metadata berisi informasi tambahan tentang pengulas, terus time itu tanggal dan waktu ulasan diberikan, dan juga ada picture atau jumlah gambar yang diunggah bersamaan dengan ulasan. Oke, tahap selanjutnya dari metode penelitiannya adalah data preprocessing. Nah, di data preprocessing ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning. Tahap ini bertujuan untuk menghapus elemen-elemen yang tidak relevan, contohnya kayak URL, karakter khusus, dan simbol yang tidak memberikan makna terhadap analisis sentimen. Dengan demikian, hanya informasi penting dari ulasan yang akan dipertahankan. Untuk selanjutnya ada tahap tokenisasi. Nah, pada tahap ini setiap ulasan dipecah menjadi unit-unit kecil berupa kata ataupun frasa. Proses ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap bagian teks dan membantu mengidentifikasi kata kunci yang berhubungan dengan sentimen. Selanjutnya ada penghapusan stop words atau stop words removal. Nah, kata-kata umum seperti the, and, atau is yang tidak memiliki nilai emosional atau makna sentimen akan dihapus untuk meningkatkan kualitas data. Penghapusan ini dilakukan dengan menggunakan pustaka NLTK atau Natural Language Toolkit agar hanya tersisa kata-kata yang relevan dengan analisis sentimen. Yang selanjutnya ada stemming dan lemmatization. Nah, tahap ini mengubah kata menjadi bentuk dasarnya agar kata dengan arti serupa direpresentasikan secara konsisten. Nah, di sini ada stemming, yaitu stemming dilakukan dengan memotong imbuhan dari kata. Selanjutnya ada lemmatization, yaitu mengembalikan kata ke bentuk dasarnya berdasarkan konteks linguistik. Kedua metode ini diterapkan menggunakan NLTK sehingga representasi kata dalam dataset menjadi lebih seragam dan meminimalkan variasi yang tidak perlu. Oke, berikutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu random forest classifier, yaitu pertama dilakukan transformasi teks ke fitur numerik, di mana ulasan diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-I IDF yang memberi bobot pada kata sesuai frekuensi dalam teks. Kemudian persiapan fitur, di mana fitur TF-IDF ini membantu model random forest mengenali kata-kata penting dalam menentukan sentimen. Kemudian dilakukan pelatihan model, yaitu model random forest yang terdiri dari beberapa decision tree dilatih menggunakan data yang telah diproses, di mana model ini dibangun dengan data split 70% training dan 30% testing. Kemudian voting dan prediksi. Setiap pohon menilai aspek berbeda dari data, lalu hasilnya digabungkan melalui voting untuk menghasilkan prediksi akhir. Kemudian ada klasifikasi sentimen, di mana model pengelompokan ulasan ini diklasifikasikan menjadi positif, negatif, atau netral berdasarkan hasil dari voting pohon keputusan. Dan terakhir dilakukan analisis sentimen otomatis, di mana pendekatan ini memungkinkan analisis sentimen otomatis yang membantu bisnis memahami opini. Setelah metode penelitian akan dilanjutkan oleh uji dan hasil oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dari uji coba yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini terdapat classification report dari model itu sendiri. Di sini dapat dilihat bahwa performa model per kategori sentimen, itu yang pertama ada sentimen negatif dengan precision 84%, recall 61%, F1 score 71%,
Dan untuk sentimen netral, precision 73%, recall 64%, F1 score 68%. Untuk sentimen positif, precision 86%, recall 95%, F1 score 90%. Dan untuk rata-rata keseluruhan, precision 82%, recall 83%, dan F1 score 82%. Nah, report ini menunjukkan bahwa sentimen positif itu memiliki recall paling tinggi, yaitu 95%, menandakan bahwa model itu mampu menangkap hampir semua review positif dengan sangat baik. Sebaliknya, sentimen negatif memiliki recall terendah, yaitu hanya 61%. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak review negatif yang salah diklasifikasikan sebagai netral ataupun positif. Meskipun performa kelas netral berada di tengah, model masih kesulitan membedakan sentimen ini karena sifatnya yang ambigu. Secara keseluruhan, model menunjukkan performa yang baik dengan precision dan recall rata-rata 82% dan 83%. Baik, berikutnya ini ada confusion matrix di mana distribusi prediksi dari aktual versus dari prediksi model, di mana didapatkan sentimen negatif itu 190 benar, 114 salah prediksi sebagai netral, dan 9 salah prediksi sebagai positif. Sedangkan pada sentimen netral itu ada 35 salah prediksi sebagai negatif, 56 benar, 270 salah prediksi sebagai positif. Dan sentimen positif di mana 0 salah prediksi sebagai negatif, 88 salah prediksi sebagai netral, dan 1.748 benar. Confusion matrix ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali sentimen positif. Cukup baik pada sentimen negatif, namun masih lemah pada sentimen netral karena banyak salah memprediksi sebagai positif maupun negatif. Untuk selanjutnya merupakan visualisasi yang dihasilkan dari analisis sentimen tersebut. Yang pertama di sini ada grafik batang distribusi sentimen. Nah, dapat dilihat bahwa grafik batang ini menampilkan distribusi kategori sentimen dari seluruh review restoran dalam dataset. Dari grafik tersebut terlihat bahwa terdapat 6.116 sentimen positif dan 2.890 review sentimen netral dan 994 review dengan sentimen negatif. Nah, jadi pola ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, restoran-restoran yang dianalisis dalam dataset itu memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang baik. Terlihat dari sentimen positifnya yang jauh lebih banyak ya dibanding dengan sentimen netral dan negatif. Nah, sehingga tingkat kepuasan pelanggannya itu baik dengan lebih dari 60% review itu bersifat positif. Baik, berikutnya ini ada diagram pie yang menunjukkan bahwa sentimen positif mendominasi dengan 61,2%, mencerminkan bahwa mayoritas pelanggan merasa sangat puas. Kemudian adanya sentimen netral sebesar 28,9% yang menunjukkan bahwa pelanggan yang menilai restoran tersebut biasa saja. Sementara itu, sentimen negatif hanya 9,9% yang menandakan bahwa hanya sedikit pelanggan yang benar-benar merasa tidak puas. Secara keseluruhan, distribusi ini menggambarkan kondisi yang cukup baik bagi restoran yang dianalisis. Nah, untuk selanjutnya terdapat scatter plot dari probabilitas sentimen positif. Jadi grafik scatter plot ini menampilkan probabilitas sentimen positif untuk setiap review pada data testing, di mana setiap titik itu mewakili satu review. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebagian besar titik berada pada probabilitas tinggi, yaitu dalam rentang 0,6 hingga 1. Nah, ini menunjukkan bahwa model cukup yakin dalam mengidentifikasi review yang positif. Penyebaran titik yang bervariasi juga menunjukkan kemampuan model dalam membedakan tingkat kepositifan review. Meskipun ada sebagian kecil review dengan probabilitas rendah yang kemungkinan merupakan sentimen netral atau negatif. Oke, selanjutnya ada word cloud yang menampilkan kata-kata paling sering muncul seperti place, food, good, restoran, dan taste. Di mana dominasi kata-kata positif seperti good, best, dan amazing mengkonfirmasi bahwa mayoritas review cenderung positif dan pelanggan fokus membahas kualitas makanan serta pelayanan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tren sentimen bulanan dari review restoran-restoran itu sendiri. Nah, grafik tren sentimen bulanan ini menunjukkan bagaimana jumlah review negatif, netral, dan positif berubah dari waktu ke waktu.
Di sini terlihat bahwa sentimen positif itu mendominasi sepanjang periode dan mengalami peningkatan tajam pada beberapa bulan tertentu. Terutama di sini dapat dilihat pada bulan Mei 2019 itu di paling akhir, paling ujung kanan. Nah, ini menandakan lonjakan ulasan positif dari para pelanggan. Sedangkan sentimen netral cenderung stabil dengan fluktuasi yang ringan atau sedikit, sementara sentimen negatif tetap berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kedua kategori lainnya. Oke. Mungkin sekian untuk metodologi dan juga hasil dari uji coba kami untuk progres kedua UAS ini. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.